Ini sekarang lagi dilakukan ke Paris, Prancis. Ini mengingatkan pelajaran revolusi Prancis. Hal-hal yang lainnya kan udah banyak yang diketahui ya. Tapi yang menarik di sini yang saya ingat itu adalah latar belakang kenapa terjadinya revolusi Prancis, yaitu hubungan antara bencana alam, kekeringan, jadi hasil panen peternakan menyusut atau kecil, rakyat tercekik. Kemudian kondisi krisis ekonomi juga karena waktu itu Prancis membantu Amerika, kemudian juga berperang sama Inggris. Jadi keadaan keuangannya itu sedang kesulitan, tapi beban dikenakan ke rakyat. Jadi rakyat bawah, rakyat kecil itu kena pajak yang tinggi. Sementara kaum bangsawan, gereja, pendeta itu eh, menikmati bersenang-senang, hidup bermewah-mewah, gitu. Tinggal di istana Versailles yang kemarin sudah berkunjung ke sana. Nah, sehingga rakyat waktu itu menuntut keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Nah, sehingga kaum revolusioner melakukan revolusi untuk merubah. Prosesnya awalnya tadinya mulai dari meminta kesetaraan pajaknya disesuaikan. Gitu. Nah, kemudian raja juga ditarik dari Versailles untuk tinggal di Paris ini. Jadi Versailles kan sekitar 19 sampai 20 kilometer dari Paris. Nah, kemudian diminta kembali ke Paris dan untuk benar-benar mengurusi negara pemerintahan atau rakyat gitu. Nah, tapi begitu sampai di sini, kemudian dibentuk waktu itu ada 3 estate, ada bangsawan, gereja, kemudian estate ketiga itu rakyat. Nah, tetapi estate ketiga ini selalu kalah suara terus sama bangsawan sama gereja. Jadi tetap mendapatkan ketidakadilan. Gitu. Jadi solusi dari Raja Louis waktu itu, Louis ke-16 masih belum menyelesaikan permasalahan. Revolusi berlanjut, terus estate ketiga ini akhirnya membentuk Majelis Nasional sendiri, yang akhirnya membentuk pemerintahan sendiri. Ya, akhirnya dari situlah berdiri republik, terus Raja Louis sama Marie Antoinette akhirnya dihukum mati, tinggal pakai guillotine. Jadi raja ratu yang sebelumnya hidup mewah enak di tanah, kemudian karena rakyat menginginkan perubahan, karena merasakan ketidakadilan, kemiskinan, dan menuntut untuk kesejahteraan keadilan, akhirnya institusi raja dan ratu itu akhirnya dipenggal setelah sebelumnya di penjara dan segala macam. Ya, detail ceritanya panjang banyak gitu, tapi intinya seperti itu. Jadi kondisi rakyat yang tidak merasakan keadilan, kesejahteraan, kemudian juga terjepit ekonomi, kemiskinan, akhirnya menuntut perubahan. Dan pada waktu itu yang berkuasa adalah raja, maka menuntutnya ke raja. Tapi kemarin ngobrol-ngobrol juga sama Musa, itu ada pertanyaan menarik. Kalau misalkan rajanya baik, bagus, mengelolanya bagus, rakyatnya sejahtera, adil, saya kira rakyatnya berontak nggak? Nah, kalau rakyatnya sejahtera, terus diperlakukan secara adil, nggak miskin, nggak tertindas, nggak terbebani pajak, ya mungkin sebenarnya fine-fine aja gitu. Itu juga menjawab pertanyaan kenapa masih ada kerajaan-kerajaan sekarang yang masih ada berdiri. Ya, walaupun ada yang berubah menjadi kerajaan konstitusional, ada yang masih monarki absolut gitu. Tetapi kenapa itu kok masih bertahan gitu? Padahal ini revolusi Prancis sudah dari 1789 itu sampai sekarang ya sudah 300 tahun lebih gitu. Tapi masih ada kerajaan yang berdiri. Ya mungkin jawabannya itu. Misalkan Brunei itu kan sejahtera. Walaupun monarki absolut tapi karena rakyatnya sejahtera ya relatif masih stabil. Terus Thailand monarki konstitusional, Inggris juga. Ya itu karena masih apa? Ya kondisinya disesuaikan sama rakyatnya juga gitu. Ya intinya kalau rakyatnya sejahtera terperhatikan itu tidak akan menimbulkan gejolak. Tapi kalau ada kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, rakyat tertindas, nah itu yang menyebabkan pemberontakan. Nanti di sana ada kalau nggak salah makamnya Napoleon Bonaparte itu di sana. Jadi kita nggak masuk, kita sampai di sini aja.